Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Hima. Sebelumnya I'm so sorry kalau misalkan suaraku bindeng karena aku emang lagi pilek dan mohon dimaklumi. Enjoy the video. Actually ini tuh opening podcast ya, but that's okay. By the way, video ini dibuat pada tanggal Video ini dibuat pada tanggal 4 Januari 2022, which is ini udah ganti tahun. There's a lot of thing yang aku lalui, tapi nggak akan aku ceritain di sini sih. Bertele-tele dan gak penting juga. Anyway, aku udah lama banget gak bikin video ngobrol, and this is the time yang menurut aku tuh waktunya tuh cocok banget gitu. Karena sekarang aku ada di semester 2 nih, mau masuk semester 2. Aku udah selesai semester 1, which is 6 bulan lah ya kurang lebih. Dan aku pikir kayaknya seru nih bikin konten ngobrol lagi, nyeritain tentang pengalaman aku kuliah 1 semester, yang aku alamin, terus mungkin seruan-keseruannya atau perbedaan dari SMA ke kuliah. Pasti beda banget. So, kalau penasaran jangan lupa lihat sampai selesai. Mungkin buat kalian yang belum tahu, aku kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusannya Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kalau misalkan kalian lihat my 2021 recap, kalian bakalan tahu gimana proses aku bisa masuk UIN. Itu dari kalian lihat aja, aku tuh ditolak di SNM, di SPAN PTKIN, di SBMPTN. Nah akhirnya aku diterima di UMPTKIN, jalur khusus masuk UIN gitu lah. Dan ya masa-masa SMA itu aku laluin yang bener-bener ngerasain banget ya. Itu sebenarnya cuma kurang lebih 2 tahun gak sih? Karena kelas 11, semester 2 itu udah corona, dan sekolah tuh diliburin sampai kita tuh lulus gitu. Kalau sekarang, anak-anak kan udah pada sekolah kan ya. Nah dulu tuh enggak, dulu tuh masuk tuh cuman kayak ngapain, ambil buku lah, bayar inilah, segala macem. Pokoknya masuk itu bukan belajar, tapi emang ada kepentingan di sekolah gitu. Dan itu sih survive yang paling besar sih sebenarnya. Karena waktu itu kan aku sendiri kan ngalamin ya kelas 12, gimana rasanya kelas 12 tuh full di rumah, bener-bener belajar sendiri. Untungnya aku ada les ya, aku ambil bimbel, jadi aku bisa kebantu gitu belajarnya. Walaupun aku gak belajar di sekolah, tapi aku dapat ilmu dari 4 les gitu. Oke, yang paling beda banget dari dunia perkuliahan dan juga SMA yang aku rasain adalah ini kuliah kenapa santai banget gitu. I don't know. Mungkin emang karena masih semester 1, tapi katanya nih ya kuliah itu bakalan lebih memusingkan, bakalan bikin keriting rambut kita tuh setelah semester 5. Mungkin itu bener, karena di semester 1 aku bener-bener ngerasa ya ampun santai banget gitu. Walaupun kalau misalkan kita UAS, kita UTS itu tetap aja sih bikin keriting juga. Cuman at least aku tuh gak ngerasa sesibuk waktu SMA gitu. Karena waktu SMA itu kita selalu dikasih tugas sama guru kita gitu. Nah kuliah tuh enggak gitu. Maksudnya tugas ya sekedar gak yang gimana-gimana, ngerti gak sih? Kayak gak yang tugas lebay gitu loh. Dan aku ngerasa mungkin karena jurusan aku tuh sesuai dengan passionku, jadi setiap tugas yang dikasih itu tuh sesuai dengan jurusanku. Misalkan nih ya, ada mata kuliah pengantar studi Islam. Nah tugasnya, UASnya, UTS-nya itu bukan suruh bikin makalah atau bikin apa. Ya ada tugas bikin makalah segala macam, tapi tugasnya itu kayak contohnya bikin video dakwah. Karena emang frekuensi banget sama prodiku, sama fakultasku juga, karena fakultasku fakultas dakwah gitu. Jadi aku ngejalaninnya tuh jadi enjoy banget gitu loh. Dan karena emang aku suka banget sama jurusan ini, dan aku ngerasa kayak gila ini tepat banget, jurusannya kayak aku banget gitu. Dan kalau di SMA itu cenderung kayak ada banyak mata pelajaran yang aku tuh gak suka gitu. Contohnya misal, let's say matematika, let's say ekonomi, let's say geografi, I don't like it gitu. Tapi aku harus dipaksa untuk melajari itu. Nah tapi bedanya ketika kuliah, kan kita lebih terpusat gitu loh. Maksudnya kayak, kamu pengen jurusan apa? Oh aku pengen jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ya pasti gak jauh-jauh dari itu gitu mata kuliahnya. Dan di tempat aku juga gak ada matematika, gak ada ekonomi gitu. Jadi kayak menurutku wow, itu kayak keren banget menurutku, karena itu sesuai banget sama apa yang aku pengen pelajari sebenarnya. Walaupun emang kalau di semester 1, semester 2 itu mata kuliahnya tuh belum menjurus banget, belum mengarah ke jurusan yang kita ambil gitu. Karena di semester 1 punya aku tuh belum ngebahas kayak misalkan nih nanti bakalan ada kayak jurnalisme atau apa gitu yang sesuai dengan jurusanku. Nah tapi itu tuh belum ada, adanya cuma satu, itu pengantar ilmu komunikasi. Dan selain itu mata kuliahnya tuh agama gitu, pengantar studi Islam.
ulumul Quran, Islam Soshum, Islam Science, pokoknya yang berkaitan dengan agama, karena emang aku UIN kan. Terus selain itu juga ada yang basic lah kayak Pancasila, terus kewarganegaraan. Emang mata kuliahnya kalau semester 1 masih kayak gitu, tapi aku tuh ngerasa nggak berat banget gitu loh, karena mata kuliah yang kayak Pancasila, kewarganegaraan itu tuh udah pernah dipelajarin dulu waktu kita tuh masih SMA. Karena dulu kan kita juga dapat pelajaran PPKN kan. Dulu aku takut sih kayak, aduh kuliah aku nggak ngerti apa-apa, ini gimana caranya kuliah gitu, sistem pelajarannya gimana sih. Tapi setelah aku menjalaninya, itu rasanya kayak gampang banget gitu loh. Kita bener-bener nge-review materinya tuh dari awal banget. Jadi menurutku itu yang bikin aku tuh kayak seneng gitu loh. Kita bakalan bahas dari awal, dan itu tuh lebih ke logika gitu. Jadi bikin kita tuh lebih mikir, nggak ke teori gitu. Kalau SMA itu menurutku lebih apa ya, teorinya tuh lebih diunggulkan gitu. Tapi waktu kuliah aku tuh bener-bener ngerasa, ya ampun ini enak banget, karena ada studi kasusnya, maksudnya ada dikasih contohnya, ada kayak gini, dan kita tuh bener-bener disuruh mikir gitu. Nah, yang perbedaan yang mencolok banget nih dari SMA sama kuliah, itu di kuliah sekarang di kurikulum ini itu udah pakai student centered learning. Pokoknya intinya sebagai mahasiswa itu tuh bener-bener yang harus berperan aktif daripada dosennya gitu. Jadi di sini dosen tuh perannya tuh cuman kayak mengawal mahasiswa gitu loh. Jadi yang bener-bener yang menyetir kegiatan pembelajaran tuh kita sebagai mahasiswa gitu. Tapi di sini aku tuh kayak masih kurang bisa beradaptasi gitu loh. Karena dulu waktu SMA kan kita ya yang pasti disuguhi materi-materi terus tuh kita gitu. Emang mungkin semenjak kurikulum 13 itu lebih aktif ke siswanya. Tapi di SMA tuh menurutku belum apa-apa gitu. Di kuliah itu bener-bener rasanya bedanya tuh kelihatan banget gitu. Kayak contohnya nih, pembelajaran itu dilakuin sama mahasiswanya. Jadi contohnya gini nih, dosen masuk pertemuan pertama, kedua ngasih materi. Nah selanjutnya pertemuan ketiga suruh apa? Suruh presentasi sesuai bab yang bakalan dibahas di pertemuan itu. Dan biasanya satu pertemuan itu satu bab. Jadi pokoknya intinya semua itu kayak berlalu cepat aja gitu. Aku sendiri yang anaknya emang harus bener-bener belajar serius banget ketika kuliah. Terus habis itu satu bab satu pertemuan satu bahasan, itu rasanya kayak kaget banget gitu. Aku ngerasa kayak, ya ampun ini cepet banget. Jadi emang banyak beberapa materi yang aku tuh masih nggak paham sebenarnya itu materi apa gitu. Jadi kayak harus mandiri banget nge-review ulang materi-materi yang udah dikasih sama dosen. Dan menurutku kalau misalkan yang nggak terbiasa sama ini, itu bakal ngerasa kayak nggak belajar, nggak diajarin gitu. Karena aku tipikal orang yang masih butuh diajarin banget kayak SMA gitu. Makanya aku kayak agak culture shock gitu waktu kuliah. Kita disuruh presentasi sendiri, kita disuruh belajar sendiri gitu. Pokoknya intinya kalau kamu ada pertanyaan tanyain. Ya kalau enggak ya udah gitu, bener-bener kayak segitu sih. Emang bener-bener kalau kuliah itu student centered learningnya bener-bener kelihatan banget gitu. Bener-bener yang kayak semua itu di tangan mahasiswa gitu. Dosen itu cuman mengawal. Jadi pokoknya buat kalian mahasiswa jangan males belajar. Karena kalau misalkan kalian cuman ngandelin dari dosen, itu gak bakalan selesai. Kalian bakalan stuck di situ aja, karena kalian gak bakalan berkembang. Dosen tuh cuman ngasih dikit banget gitu. Selebihnya kita yang explore. Itu perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Nah selanjutnya, kuliah itu enak banget. Enaknya itu adalah, itu tadi aku bilang, kita mempelajari hal-hal yang emang kita tuh suka gitu. Karena kita masuk ke jurusan yang kita suka dong pastinya gitu. Dan aku ngerasa kayak, ya ini tuh zona nyaman aku banget gitu. Maksudnya aku tuh di sini nggak mempelajari hal-hal yang sulit. Aku nggak mempelajari matematika, aku nggak mempelajari ekonomi. Dan aku ngerasa kayak kadang tuh terlena dengan hal itu. Aku tuh kadang kayak ngerasa aku tuh kayak nggak belajar gitu loh. Aku kayak nggak kuliah. Kayak aku bayar UKT mahal-mahal, tapi aku ngerasa kayak aku tuh nggak belajar gitu. Oke. Again, aku tuh kayak ngerasa masih kurang familiar gitu dengan sistem pembelajaran di perkuliahan gitu. Tapi so far, kalau di kampus aku ya, aku ngerasanya emang pembelajarannya itu sesantai itu gitu. Kalau UTS, kalau UAS, itu pun juga santai banget. Banyak tugas-tugas yang dikasih itu tuh berdasarkan dengan pelajaran kita di mata kuliah kita di setiap harinya gitu. Misalkan kayak UAS diambil dari presentasi kita. Misalkan nilai ini diambil dari ini kita, nilai ini diambil dari ini. Jadi kayak santai banget. Aku ngerasa UAS kayak nggak UAS, aku ngerasa UTS kayak nggak UTS. Aku enjoy banget ngejalaninnya gitu. Apalagi aku tipikal orang yang kalau misalkan ada tugas itu pasti langsung aku kerjain. Aku bukan tipikal deadlineer, karena kalau deadlineer tuh pasti kayak panik buat ngelakuinnya, buat ngumpulinnya, buat ngerjainnya. Dan
at the end hasilnya nggak totalitas gitu. Jadi aku ngerasa semua itu bisa aku kerjakan dengan mudah gitu loh, alhamdulillah banget gitu. Karena dulu tuh aku ngerasa kayak ya ampun takut banget kuliah, aku takut banget nggak bisa survive karena aku nggak tahu pembelajaran kuliah tuh kayak gimana, aku nggak tahu apa ini, aku nggak tahu apa. Tapi ternyata setelah berjalan ya udah gitu, kayak menurutku ini lebih gampang daripada SMA ya, menurutku. Tapi emang banyak hal yang harus kita pelajarin gitu di dalam dunia perkuliahan, apalagi masalah plagiasi ya. Dulu kita gampang banget copas Google sana sini gitu, tapi di kuliah kita nggak bisa banget. Itu yang harus ditekankan ya buat kalian yang masih SMA yang nonton video ini. Dunia perkuliahan sangat tegas sekali dengan yang namanya plagiasi. Jadi kalian nggak boleh sama sekali copas dari Google. Kalau ambil dari jurnal itu pun harus diparafrase, harus ada footnote-nya, terus juga harus ada daftar pustakanya dan itu sesuai dengan penulisannya. Pokoknya intinya belajar banyak banget tentang penulisan kayak gitu, dan itu penting banget ya. Sekalipun bukan di mata kuliah bahasa Indonesia, tapi di mata kuliah lain kalian bakalan sering-sering bikin makalah, bikin artikel, jurnal, ya kayak gitu. Menurutku pelajaran yang paling penting banget, jarang dibahas ya di SMA menurutku adalah bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia di SMA tuh aku ngerasanya kayak masih kurang banget gitu. Aku tuh waktu masuk kuliah ya, aku tuh ngerasa gini, kenapa dulu waktu di SMA kita nggak diajarin bahasa Indonesia yang kayak gini gitu, penulisan makalah, penulisan jurnal. I don't know, apakah aku yang lupa atau emang nggak ada di kurikulumnya, I don't know. Tapi aku ngerasa kayak kita nggak dikasih tahu gitu caranya gimana sih supaya kita menulis makalah yang benar, gimana kita bikin daftar pustaka yang benar. Dan menurutku itu tuh yang jauh lebih penting daripada emang beberapa materi yang sering diulang gitu. Itu sih yang aku sayangkan. Sebenarnya yang bilang kayak gitu nggak cuman aku, tapi temenku juga bilang kayak gitu. Kenapa dulu waktu kita SMA nggak diajarin nulis jurnal, nggak diajarin nulis artikel, nggak diajarin bikin makalah. Jadi mungkin mulai dari sekarang nih, kalian yang masih SMA, kalian bisa banget baca-baca jurnal, cari tahu artikel tuh penulisnya kayak gimana sih, makalah kayak gimana sih. At least kalian baca aja deh, biar kalian tuh nggak asing dengan hal itu gitu. Biar besok kalau kuliah kalian nggak rewel dengan yang namanya dosen yang harus menuntut, kalian harus daftar pustakanya kayak gini, kalian harus pakai jurnal ini segala macam. Tapi menurutku so far sih dosenku masih benar-benar membimbing sih sebenarnya. Walaupun emang menerapkan student centered learning, tapi dosen tuh masih benar-benar ngebimbing kita ya, mungkin karena memang masih semester 1 juga ya. Kuliah itu santai banget, bunda, santai banget. Ini aja sekarang aku lagi libur ya. Liburku itu dari akhir tahun 2021, bulan Desember akhir, sampai Februari. Maksudnya kayak liburnya 1 bulan. Sedangkan adik-adik saya liburnya cuma 2 minggu, which is wow. Padahal kegiatan belajar mengajar itu tuh lebih padat anak SMA, anak SMP, anak SD tuh lebih padat gitu. Kuliah tuh cuman 1 hari punya aku tuh cuma 2 matkul, ya mentok 3 matkul lah, sekolah lain ya, univ lain misalkan. Dan itu tuh bener-bener santai banget gitu, bisa digeser di jam pagi, jam siang, jam malam, terserah dosennya. Jadi bener-bener kayak sesantai itu gitu. Menurutku kayak wow, aku suka gitu. Aku tuh ngelihatnya gini ya, kuliah itu adalah metode belajar yang aku suka banget. SMA dulu aku ngerasa kayak kenapa sih aku belajar ini, karena aku memang nggak mau mempelajari hal itu ya. Kalau dalam Islam juga ya, kita nggak perlu mempelajari semua ilmu gitu, cukup pelajari apa yang memang kita tertarik di dalamnya dan yang menunjang karir kita nanti, menunjang apa yang akan kita lakukan nanti. Contoh, misal aku pengen jadi penyiar, ya aku belajar broadcasting, ya aku ambil jurusan komunikasi penyiaran Islam. Maka apa yang akan ada di dalamnya, pelajaran-pelajaran di dalamnya juga gak bakalan jauh-jauh dari itu. Jadi aku ngerasa kayak wow, ini tuh bagus banget. Mempelajari hal-hal yang khusus itu kita bakalan banyak, ahli-ahli itu bakalan banyak. Dan itu tuh gak cuma dipelajarin pas kuliah aja. Menurutku perlu dari SMA itu kita tuh mempelajari hal-hal yang khusus kayak gitu. Menurutku sistem pembelajaran kuliah tuh bener-bener gak strict, dan aku tuh seneng banget rasanya. Bener-bener kayak belajar aja tuh ngobrol sama dosennya, diskusi sama temen, itu tuh bener-bener fun banget menurutku. Waktu SMA aku nggak ngedapetin itu gitu. Sistem pembelajaran online SMA sama kuliah itu beda banget. Kuliah itu bener-bener yang terstruktur gitu. Pasti ada meet. Jadi walaupun
student centered learning, tapi at least kita bertemu dengan dosen walaupun di dunia maya gitu. Tapi kalau SMA ada yang via GWA, ada yang cuma dikasih tugas doang terus ditinggal sama gurunya, menurutku kurang gitu. Jadi aku ngerasa kuliah ini tuh bener-bener aku tuh belajar cuma tuh santai banget, ngerti gak sih, kayak yang seseru itu belajar tuh. Aku ngerasa wow, amazing gitu, aku ngerasa seneng banget gitu bisa belajar seasik ini. Dan teman-temannya juga waktu kuliah tuh lebih terbuka. Di kuliah kan kita dari mana-mana kan ya, ini ada yang dari sini, ada dari sini, tentunya pemikiran kita tuh lebih terbuka lagi dan lebih punya banyak insight gitu. Nah, SMA aku ketemunya sama orang-orang itu aja, yang tadinya satu SMP, yang tadinya satu SD. Jadi emang pergaulannya tuh sempit jadinya. Tapi setelah kuliah aku bisa tahu ini, bisa tahu itu, bisa tahu segalanya gitu. Relasinya tuh bisa bener-bener luas banget kalau kita kuliah. That's why I love kuliah. Walaupun emang kadang tuh suka pengen balik ke masa-masa SMA. Aku ngerasa kayak aku pengen banget balik ke masa-masa aku dulu ambis pengen masuk ke PTN. Dulu aku pernah ngerasa kayak gitu. 1 tahun lah ya, kelas 12. Pokoknya itu rasanya kayak bener-bener belajar yang sangat-sangat Masya Allah sekali ya bunda, ngerjain soal tuh setiap hari. Tapi setelah masuk kuliah aku bener-bener ngerasain kayak wow, ini tuh kayak heaven gitu. Ini tuh kayak surga yang telah aku dapatkan gitu setelah aku tuh berjuang mati-matian belajar di SMA. Harus belajar ini, dipaksa belajar ini walaupun aku gak suka ini. Tapi setelah kuliah aku tuh bener-bener enjoy banget gitu, bener-bener menikmatinya gitu. So buat kalian yang masih SMA, kalian jangan takut kuliah, karena kuliah itu semenyenangkan itu. Dan kalau kalian emang beneran mau masuk ke universitas yang kalian mau, kalian harus kerja keras, karena menurutku itu bakalan worth it. Ketika kalian bisa mendapatkannya itu bakalan worth it banget. Karena aku ngerasa kayak ya Allah, perjalanan yang aku lalui dulu tuh benar-benar worth it sama apa yang aku dapetin sekarang. Walaupun emang ini sebenarnya pilihanku di jurusan ini tuh dulu pilihan pertamaku tuh bukan ini, tapi qadarullah Allah ngasih aku ini. Dan setelah aku jalanin, oh iya ya, ternyata emang ini tuh yang terbaik buat aku. Dan aku ngerasa enjoy banget karena aku ngerasa ini pilihan Allah. Dan aku ngerasa ini tuh adalah bayaran dari setiap usaha-usaha di setiap jerih payah yang aku keluarin. I got this, so I'm happy. Mungkin gitu aja buat kalian yang lagi berjuang banget nih. Buat yang kelas 12 mungkin mau masuk ke PTN, mau masuk ke universitas wherever lah itu. Semangat, karena kalian pasti bakalan nikmatin hasilnya ketika kalian udah bisa mencapai puncaknya. Semangat. Oke, mungkin gitu aja. See you in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.